Pemain yang bisa diturunkan Man City kontra Chelsea di tengah wabah Covid. Manchester City masih memiliki sejumlah pemain yang terkena dampak COVID-19 yang tidak disebutkan namanya yang diragukan untuk pertandingan Liga Premier Sabtu dengan Chelsea di Etihad. Pep Guardiola dengan 7 pemain tim utama absen dari kemenangan Piala FA Jumat lalu atas Southampton dengan Fernandinho, Raheem Sterling, Ederson, dan Jack Grealish semuanya absen. Phil Foden dan Alexander Zinchenko juga diyakini termasuk di antara pemain yang terkena dampak virus corona. Sementara John Stones masih mengalami cedera dan Riyad Mahrez sedang menjalani tugas Piala Afrika. Zack Steven selalu diharapkan untuk mendapatkan anggukan di gawang untuk Piala FA. Jadi ketidakhadiran Ederson bisa menjadi keputusan taktik dan City akan berharap pemain Brazil itu kembali akhir pekan ini. Kyle Walker dan Joao Cancelo keduanya fit untuk mengulangi peran mereka di pertahanan. Sementara Aymeric Laporte akan berharap untuk menggantikan Nathan Ake bersama Ruben Dias di lini belakang yang tangguh. Rodri tidak pernah dalam bahaya kehilangan tempatnya dari Fernandinho karena mantan pemain biru Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan kemungkinan menjadi trio lini tengah Guardiola. Bahkan jika Sterling dan Grealish sekali lagi terpaksa absen, Foden diperkirakan memiliki peluang kuat untuk kembali ke skuad akhir pekan ini. Dan karena itu bisa menggantikannya di sebelah kiri. Bernardo Silva adalah starter yang pasti dengan Mahrez pergi pada tugas kontinental bersama Gabriel Jesus. Baru PDKT Manchester City malah ditolak mentah-mentah titisan Iniesta. Nasib apes dialami Manchester City, klub berjuluk The Citizen tersebut baru saja ditolak titisan Andreas Iniesta di Barcelona yakni Gavi. Jebolan La Masia tersebut memang jadi komoditas panas sejumlah klub mapan Eropa, termasuk The Citizen. Bagaimana tidak? Di usianya yang masih menginjak 17 tahun, ia langsung memahku posisinya di lini tengah Barcelona. Tak hanya langganan jadi starter, Gavi juga terbukti punya banyak kontribusi. Dalam 23 partai yang ia lakoni, ia sudah mengemas 1 gol serta 3 assist. Bukan hal yang mengejutkan jika kemudian Luis Enrique memanggil Gavi dalam skuad La Roja. Tak ayal jika Gavi tak luput menarik perhatian klub papan Eropa. Tak hanya Liverpool, Manchester City juga ikut meramaikan persaingan. Apesnya bagi The Citizen, baru mendekati Gavi, Manchester City malah ditolak pemain berpostur 173 cm tersebut. Kabar penolakan Gavi pada Man City dibocorkan oleh outlet Catalan El Nacional. Menurut laporan tersebut, Gavi tak berniat hengkang kemanapun, termasuk Man City maupun Liverpool. Kedati dia di dua klub tersebut, ia dijanjikan gaji selangit. Gavi rupanya ingin mengabdi lebih lama di Camp Nou. Rumor tersebut tentu jadi pukulan telak bagi The Reds maupun The Citizen. Terlebih saat ini Manchester City mulai kehabisan stok gelandang tengah. Kevin De Bruyne yang acap kali diterpa cedera tak bisa terus-menerus diandalkan oleh The Citizen. Terlebih Fernandinho telah memasuki tahun terakhirnya di Etihad Stadium. Jurnalis ini ungkap perseteruan Guardiola dan Sterling musim panas selalu. Pada awal musim 2021-2022, semua spekulasi menunjuk pada kemungkinan berakhirnya waktu Raheem Sterling di Manchester City setelah beberapa bulan tampil buruk di Stadion Etihad. Namun kembali ke performanya membuat pemain internasional Inggris itu menjadi pemain yang konsisten dalam starting 11 Pep Guardiola dan menerima nominasi untuk penghargaan pemain terbaik Liga Inggris bulan Desember. Berbicara kepada outlet Jerman Wetfriende.net, jurnalis Italia Gianluca Di Marzio telah memberikan rincian tentang masalah antara Raheem Sterling dan Pep Guardiola, serta sikap manajer City terhadap pemain sayap selama klub mengejar Cristiano Ronaldo. Raheem Sterling punya masalah dengan Pep tahun lalu, dan mereka punya masalah di akhir musim. Masalah manusia, masalah karakter. Mereka berdiskusi dan banyak hal telah membaik dalam beberapa bulan terakhir. Tetapi Guardiola ingin dia pergi musim panas ini. Pep Guardiola mungkin tidak menerima sikapnya dalam beberapa latihan atau pertandingan. Ketika Cristiano berada di dekat Man City, Guardiola mengatakan kepada manajer dan direkturnya bahwa mereka bisa mendapatkannya. Tetapi Sterling harus pergi. Keputusan untuk tidak mengontrak striker tradisional dalam diri Cristiano Ronaldo dan sebaliknya memilih sistem false nine yang dipercayai Pep Guardiola telah menghasilkan keajaiban bagi Man City musim ini.
Sementara Raheem Sterling melihat kembali ke performa terbaiknya. Erling Haaland akan putuskan masa depannya, Man City paling berpeluang. Penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland akan memutuskan masa depannya dalam waktu dekat. Dan diyakini juara bertahan Liga Inggris Manchester City paling berpeluang mendatangkan pemain Norwegia. Dikutip dari Sky Sport, Erling Haaland akan bertemu dengan pihak Borussia Dortmund dalam 2 pekan ke depan karena klausul rilis sebesar 64 juta pound sterling atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Dari pemain tersebut akan aktif pada musim panas nanti. Pekan lalu Direktur Borussia Dortmund Sebastian Kehl mengatakan klubnya akan melakukan pembicaraan dengan Erling Haaland. Ia mengatakan akan menjadi hal baik jika keputusan soal masa depan penyerang tersebut tidak berlarut-larut. Saat ini dikabarkan klub-klub besar Eropa seperti Barcelona, Manchester City, Real Madrid tertarik untuk mendatangkan Erling Haaland serta The Citizen paling berpeluang mendapatkan pemain berusia 21 tahun. Agen dari Haaland, Mino Raiola, mengatakan pada bulan lalu jika kliennya memiliki kesempatan besar untuk meninggalkan Dortmund dan menilai Man City merupakan pelabuhan yang tepat untuk mantan penyerang dari RB Salzburg tersebut. Erling Haaland saat ini tengah diperbincangkan menjadi incaran banyak klub besar Eropa setelah penampilan ciamiknya bersama Borussia Dortmund sejauh musim ini. Hal ini tentu menarik minat banyak klub besar Eropa untuk mendatangkan Haaland dan berusaha untuk mendapatkan kesepakatan prakontrak pada bursa transfer musim dingin 2022 ini.